Bangga bersarung mangga. Kita sudah sampai kepada pembagian najis ditinjau dari berat dan ringannya. Kita mengikuti para ulama di dalam membicarakan najis. Di antaranya mereka membagi najis ada 3, yaitu ada najis mukhaffafah ringan, najis mughalladhah berat, dan najis mutawassithah. Pembagian itu adalah untuk menjelaskan tentang cara mensucikannya. Adapun akibat terkenanya najis sama. Orang terkena najis mukhaffafah, sholatnya juga tidak sah. Najis mughalladhah sama juga tidak sah, nggak ada beda. Tidak sahnya bukan lebih tidak sah, sama-sama tidak sah. Jangan kalau kena najis berat langsung sangat tidak sah. Kalau najis ringan setengah tidak sah, nggak sama, hasilnya sama. Itu hanya di dalam pembahasan cara mensucikannya. Maka di sini kami buat catatan. Pembagian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyucikannya. Adapun pengaruh hukumnya terhadap ibadah adalah sama, yaitu menjadikan ibadah tidak sah. Keterangannya begini, najis mukhaffafah. Ingat kepada semuanya, kami harap untuk bisa memiliki buku ini. Kami berharap buku ini akan bisa dibaca di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Sebab kami berusaha untuk menghadirkan buku ini dengan segampang-gampangnya dan semudah-mudahnya. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang memenuhi 3 syarat berikut ini. Baru akan disebut sebagai najis mukhaffafah ringan. Jika memenuhi syarat berikut ini, yang pertama adalah najis tersebut hanya air kencingnya anak laki-laki, air kencing bayi laki-laki. Selain kencingnya yang najis biasa atau buang besar, najis mutawassith, hanya kencingnya bayi laki-laki. Syarat yang kedua adalah bayi tersebut belum mencapai usia 2 tahun hijriah. Dan syarat yang ketiga adalah belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibundanya. Jika ada bayi di bawah umur 2 tahun dan dia laki-laki, kemudian tidak makan kecuali susu ibundanya, kok kemudian pipis, buang air kecil di pangkuan kita, di baju kita, maka baju kita terkena najis mukhaffafah, maka cara mensucikannya beda dengan cara mensucikan najis berat atau najis tengah, sedang-sedang. Maka nanti akan kita jelaskan kurang lebihnya bahwa cara mensucikannya cukup kita percikkan air suci, mensucikan ke arah tempat tersebut dan selesai. Kemudian kami lanjutkan singkat bil barokah supaya ada perlahan sedikit demi sedikit baca kitab sampai tuntas. Kemudian yang kedua adalah najis mughalladhah, najis berat. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi dan keturunannya, biar mengatakan sampai untuk memahamkan orang, sehingga seandainya ada anjing sama babi bertemu, kemudian melahirkan kambing, kambingnya jadi najis. Sebenarnya mana ada begitu. Hanya para ulama itu menulis di kitab fikih itu agar kita itu faham betul bahwasanya keturunannya biarpun kayak manusia najis ibaratnya. Karena apa? Keturunannya adalah dari air maninya. Air maninya babi atau air maninya anjing. Selagi bibitnya dari anjing dan babi sama, maka buahnya adalah keturunannya adalah najis, dan najis yang najis berat. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah selain mukhaffafah dan mughalladhah. Kalau Anda masih ingat tentang 7 najis yang pernah kami hadirkan, Anda masih ingat 7 najis. Najis ada 7 yang keluar dari jalur depan, jalur belakang. Kemudian muntahan, darah busuk atau darah segar. Kemudian bangkai. Kemudian minuman keras, 5. Kemudian anjing dan babi, 7. Sudah, jangan mikir, najis kecuali 7 ini. Ini kita permudah kok, Anda tidak usah pusing. Dari 7 ini ternyata nanti menjadi 3. Dari buang air besar, air kecil. Dari jalur depan, jalur belakang. Disinilah akan terbagi 2. Kalau anak kecil namanya mukhaffafah tadi. Selagi bukan anak kecil laki-laki yang memenuhi 3 syarat tadi, maka najisnya mutawassithah. Kemudian setelah itu muntahan, mutawassithah. Kemudian yang ketiga adalah bangkai, darah, mutawassithah. Bangkai, mutawassithah. Bangkainya. Kemudian khamr, minuman keras, mutawassithah. Baru
Mughalladah itu adalah anjing dan babi. Sudah, sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang fikihnya. Nanti cara mensucikannya ini harus perhatikan dengan benar, karena kalau kita terkena najis lalu kita salah mensucikannya, maka najis tidak akan hilang. Sehingga kita pun masih membawa najis, sehingga tidak sah kalau dibawa di dalam sholat kita. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.